Nama Lamborghini sudah lama identik dengan kemewahan, kecepatan, dan desain yang berani di jajaran mobilnya. Dan brand asal Italia ini dikenal juga sebagai produsen mobil yang tidak pernah takut tampil beda. Di mana sejak awal kemunculannya pada tahun 1963 dengan mobil prototipe yang bernama 350 GTV, Lamborghini selalu menghadirkan kendaraan dengan karakter agresif, penuh sudut tajam, dan aura futuristik yang langsung mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Tapi walaupun Lamborghini selalu dikenal menjadi mobil yang memiliki desain sangat agresif ataupun garang, sayangnya dengan menggunakan metode desain agresif ini, terkadang juga punya risiko besar dari segi modelnya. Kenapa? Ya ini karena ketika sebuah desain terlalu dipaksakan untuk terlihat ekstrim, hasil akhirnya terkadang bisa berbalik arah. Dan mobil itu bukan lagi dianggap inovatif, tapi justru dinilai berlebihan. Dan semua perdebatan dari desain mobil Lamborghini ini memuncak pada satu model yang sangat kontroversial dengan nama Lamborghini Veneno. Di mana mobil yang dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-50 Lamborghini ini justru memicu banyak kritik tajam dari berbagai media otomotif dunia. Dan bukannya mobil ini menjadi ikon kebanggaan dari brand besar Lamborghini di era masa ini, melainkan mobil Lamborghini Veneno ini malah sering disebut sebagai salah satu mobil paling buruk yang pernah dibuat pada masa ini. Tapi apa sebenarnya yang ngebuat Lamborghini Veneno ini dianggap mobil paling buruk yang ada di dunia? Apakah emang mobil ini seburuk itu? Jadi sebelum kita masuk ke bagian kenapa mobil ini dibilang mobil paling buruk di dunia, kita harus lihat dulu spesifikasi lengkap dari mobil Lamborghini Veneno ini. Jadi Lamborghini Veneno sebenarnya adalah mobil yang memiliki basis dari Lamborghini Aventador, yang memang sudah dikenal sebagai salah satu hypercar terbaik di zamannya. Dan untuk mesinnya sendiri, Lamborghini Veneno ini menggunakan mesin 6,5 liter naturally aspirated V12, lalu menggunakan transmisi 7 percepatan ISR atau Independent Shifting Rod, dan juga sistem penggerak all-wheel drive, yang bisa menghasilkan tenaga di 750 horsepower dan torsi maksimal di 690 Nm. Dan karena mobil ini menggunakan bodi yang berbahan serat karbon, bobot bersih dari mobil ini hanya berada di angka 1450 kg, yang bisa menghasilkan waktu akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam selama 2,8 detik aja, dan top speed di 355 km per jam. Kalau dilihat dari angka-angka ini, harusnya mobil ini jadi salah satu yang paling dihormati dan paling dipuja untuk mobil sekelas hypercar kelas atas di era saat ini. Tapi sayangnya semua angka-angka tadi tidak bisa merubah kritikan pedas terhadap mobil ini, yang mana sumber utama permasalahan mobil ini dianggap paling buruk di dunia ada di bagian desainnya. Kalau biasanya Lamborghini dipuji karena desainnya yang agresif tapi tetap enak dilihat, sayangnya di Veneno justru Lamborghini dianggap melampaui batas dan terlalu berani. Ya benar, dari segi desain, mobil ini penuh dengan sudut tajam berlebihan, lubang udara di mana-mana, dan sayap besar yang terlalu mencolok, yang membuat banyak orang mengatakan proporsi dari mobil ini tidak lagi sinkron ataupun seimbang. Bahkan ada sebuah media otomotif yang bernama Edmunds.com mengatakan kalau mobil ini adalah mobil yang terlalu dipaksakan untuk terlihat seperti mobil balap prototipe Le Mans. Karena Lamborghini seperti memaksakan menggunakan lampu yang memiliki bentuk panjang ke bawah layaknya mobil-mobil di ajang balap Le Mans. Dan beberapa kritikus juga mengatakan kalau mobil ini bukan hanya terlihat futuristik karena desain agresifnya, melainkan mobil ini malah dibilang norak, terlalu lebay karena banyak part kecil yang menempel dan bahkan bisa dikatakan sangat mengerikan secara visual. Dan banyak juga membandingkan mobil ini dengan basis utamanya yaitu Aventador, di mana untuk Aventador, mobil ini masih punya garis desain jelas dan proporsi yang enak dilihat, yang membuat mobil Lamborghini Veneno ini seakan-akan seperti mobil asal tempel part aja di bodinya, yang penting memiliki tampilan agresif yang sangat ekstrim di bagian desainnya. Lalu semua keburukan dari desain bodinya itu makin diperparah dengan harga mobilnya yang dibilang sangat tidak masuk akal atau overpriced. Dimana walaupun mobil ini sangat spesial dan limited edition karena hanya diproduksi sebanyak 12 unit dengan 3 unit coupe dan 9 unit roadster, tapi sayangnya harga mobil ini banyak yang bilang sangat fantastis. Yang mana saat pertama kali diluncurkan tahun 2013, Veneno dijual dengan harga sekitar 4,65 juta dolar Amerika atau setara dengan 79 miliar rupiah dengan kurs yang ada saat ini untuk model coupe-nya. Dan untuk model roadsternya di harga 5,3 juta US dollar atau setara 90,7 miliar rupiah. Dan mobil ini dianggap memiliki harga yang sangat tidak masuk akal untuk di masanya. Ya walaupun untuk hypercar harga yang sangat mahal itu adalah hal yang sangat wajar, tapi banyak yang bilang, apa yang kamu bisa dapatkan dari Lamborghini Veneno ini jika dibandingkan dengan hypercar lainnya seperti Bugatti yang memiliki teknologi revolusioner, Koenigsegg yang menggunakan inovasi engineering gila, dan Pagani craftsmanship yang masuk dalam kategori tingkat seni. Di Lamborghini Veneno, mobil ini akan hanya terlihat kekosongan.
Lalu karena platform mobil ini sangat sama dengan Aventador, bahkan banyak yang melesetkan mobil Veneno ini hanyalah Aventador yang dimodifikasi, karena walaupun Lamborghini mengatakan mobil ini hanya menggunakan basis dari Aventador, tapi faktanya hampir semua part yang berada di Veneno ini sama dengan yang ada di Aventador. Yang paling yang dirubah cuman bodi yang jelas menjadi lebih agresif dan juga sangat lebay, lalu sedikit peningkatan tenaga dan aerodinamika, tapi sisanya mesin, sasis, dan transmisi sama persis yang digunakan oleh Aventador. Bahkan media otomotif dunia yang sudah mencoba mobil ini mengatakan kalau feeling berkendaranya pun nggak jauh berbeda, dan hal inilah yang membuat banyak orang kecewa dengan mobil Lamborghini Veneno ini, karena dengan harga fantastis itu banyak orang berharap kalau mobil ini seharusnya menggunakan mesin baru, teknologi canggih yang terbaru, atau platform mobil terbaru, dan bukan sekedar modifikasi facelift ekstrim dari mobil Aventador yang sudah ada di pasaran. Bahkan saking banyaknya orang kecewa terhadap mobil ini, ada salah satu kritik paling terkenal datang dari jurnalis otomotif yang bernama John Perley Huffman dari Edmunds.com, yang mana dia mengatakan setiap ide buruk yang pernah dimiliki Lamborghini pasti dituangkan dalam satu produk yang bernama Lamborghini Veneno ini. Dan dia mengatakan kritik pedas seperti dengan alasan karena di Veneno, Lamborghini dianggap sebagai sudah terlalu jauh dari identitas dirinya. Bahkan bisa dikatakan sudah kehilangan DNA-nya di mobil Veneno ini. Yang mana meskipun Lamborghini dikenal agresif, tapi sebenarnya mereka tetap punya DNA yang pasti, yaitu elegan plus agresif. Dan DNA ini sudah terlihat dari jajaran mobil produksinya seperti Lamborghini Murcielago, Lamborghini Gallardo, dan tentu yang pasti di Lamborghini Aventador. Dan untuk Veneno ini adalah mobil Lamborghini yang semua orang tidak kenali karena desainnya jauh dari DNA brand tersebut, yang membuat Veneno ini adalah mobil terburuk di dunia di era saat ini. Lalu selain dari desainnya yang sangat buruk dan banyak yang bilang ini adalah Aventador yang di facelift secara ekstrim, Veneno ini juga punya masalah di bagian kemudahan dalam berkendara di jalan raya. Yang mana karena desain mobil ini ekstrim, hal ini membuat visibilitas dari mobil ini sangat buruk. Ground clearance yang rendah juga membuat mobil tidak bisa digunakan di jalanan umum yang mungkin tidak memiliki permukaan rata, dan hal ini tentu aja membuat mobil ini akan sulit dikendarai di jalan raya normal. Dengan demikian, mayoritas Veneno yang ada di dunia saat ini hanya akan menjadi garasi queen dan tidak digunakan sama sekali, karena mobil ini memang seperti didesain untuk tidak mudah dikendarai di jalan umum yang ada di dunia saat ini. Jadi pada akhirnya Lamborghini Veneno adalah salah satu contoh kalau brand sebesar Lamborghini ini pun bisa membuat keputusan yang dipertanyakan. Walaupun di atas kertas mobil ini sangat luar biasa dengan tenaga buas, material premium, dan eksklusivitasnya tidak ada tandingan, tapi sayangnya karena desain Veneno ini sangat ekstrim dan kurang fungsional, hal ini ngebuat seakan-akan Lamborghini kehilangan arah dari DNA-nya dan ngebuat mobil ini menjadi mobil yang dibilang paling buruk yang ada di dunia sampai dengan saat ini. Gimana nih menurut kalian tentang Lamborghini Veneno ini? Apakah kalian setuju kalau mobil ini adalah mobil terburuk di dunia? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.